Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga dengan judul Kesatuan dalam Kristus. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di dalam kehidupan manusia, hewan, ataupun makhluk-makhluk yang lain, seringkali beberapa makhluk tersebut tinggal berkumpul dalam sebuah kelompok. Ya, hanya begitu banyak, kita lihat ada begitu banyak makhluk-makhluk yang hidup dalam kelompok yang tidak bisa terpisah, hidup sendiri. Nah, ada baiknya dari kehidupan berkelompok ini, saling menguatkan satu dengan yang lain. Namun tidak jarang apa yang terjadi dalam kehidupan tersebut menghasilkan permasalahan juga. Ya, di dalam hubungan tersebut sering terjadi ketidakharmonisan, sering sekali terjadi pertengkaran, baik di dunia hewan maupun bahkan kehidupan kita manusia, terutama kita sebagai umat Tuhan. Sering terjadi hal tersebut bahkan mungkin di dalam sebuah gereja. Kita yang adalah umat Tuhan sering melihat terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di dalam gereja. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 adalah supaya jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi hendaklah kita semua hidup untuk sehati dan sepikir. Ya, Paulus menggunakan kata yang kuat untuk menggambarnya kurangnya persatuan di antara anggota jemaat di Korintus. Masalah perselisihan ini juga terjadi di dalam jemaat di Korintus. Paulus menasihatkan umat-umat Tuhan di Korintus untuk bersatu di dalam Kristus. Bahkan dikatakan ketidaksepakatan di jemaat Korintus bahkan menghasilkan tuntutan hukum antar jemaat satu dengan yang lain. Bayangkan ketika terjadi tuntutan hukum di antara satu jemaat dengan yang lainnya, menjadi suatu masalah yang sangat memalukan bagi jemaat tersebut. Untuk itu Paulus menyampaikan solusinya kepada jemaat di Korintus untuk selalu berpusat kepada Yesus. Seringkali mereka terbagi-bagi. Mereka mengakui diri mereka sebagai jemaat di Korintus, tetapi mengakui berasal dari golongan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut dirinya dari golongan Apolos, ada yang menyebut dari golongan yang lain, ada yang mengakui sebagai golongan dari Yesus Kristus, dan ada lagi golongan dari Paulus. Ya, tetap dikatakan Paulus menyebut kita semua adalah satu tubuh Kristus yang berbeda-beda. Ya, kuncinya di sini Paulus menasihatkan umat-umat Tuhan. Berdasarkan apa yang terjadi di Korintus, mereka tidak dituntut untuk menjadi seragam, tapi mereka harus bersatu. Sebagaimana tubuh kita tidak semua adalah mata, tidak semua adalah tangan, semuanya mempunyai peran masing-masing. Semuanya di dalam perbedaan tersebut bekerja dalam satu tujuan yang sama, untuk mencapai satu misi yang sama, misinya Yesus Kristus. Dan untuk itu, untuk bisa mencapai misi yang sama, kita harus menundukkan pikiran, menyerahkan pikiran dan pendapat kita, harus tunduk kepada Kristus yang merupakan adalah Tuhan kita. Tanpa menyerahkan pikiran kita dan memusatkan semua pikiran kita kepada Yesus, kita mungkin memusatkan konsentrasi dan pikiran kita dalam kehidupan kerohanian kita kepada diri kita sendiri. Dan di hari berikutnya mengenai hikmat dan kedewasaan, Paulus menjelaskan dibutuhkan kedewasaan rohani untuk bisa bersatu. Ya, seringkali dikatakan pada umumnya permasalahan-permasalahan timbul karena pandangan yang terlalu tinggi terhadap para pemimpin manusia. Ya, konsekuensi dari perilaku-perilaku tersebut akan menghasilkan persaingan
Dan dikatakan lebih dari itu, jika kita memperlakukan para pemimpin manusia sebagai pusat identitas Kristen kita, kita beresiko menggeser Kristus dari posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Seringkali kita melihat orang lain, kita menganggap seseorang itu mempunyai kelebihan, bahkan terlalu melebih-lebihkan hal tersebut, bahkan menjadikan dia menjadi idola kita. Paulus katakan itu berbahaya karena itu bisa menggantikan posisi Yesus dalam kehidupan kita, ya. Kedewasaan rohani menuntun orang percaya untuk menghargai hikmat Allah. Kalau kita hidup di bawah tuntunan hikmat Allah, dikatakan kita juga bisa menerima apa yang Yesus teladankan, bahkan di dalam penderitaan, kematian, dan kalau kita lihat kebangkitannya. Orang Kristen yang bijaksana dan dewasa adalah orang-orang yang rohani, bukan duniawi, ya. Dikatakan jika kita sebagai umat Tuhan mengutamakan hal-hal duniawi, Paulus mengatakan, menggambarkannya itu adalah sebagaimana orang-orang Kristen yang masih hidup seperti bayi. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dikatakan memakan makanan yang keras, tetapi bayi meminum susu, yaitu hal-hal yang sederhana, apa yang membahagiakan dirinya sendiri, ya. Jadi dikatakan Rasul Paulus menyampaikan, jika kita hidup di dalam Kristus dan menerima dan menghargai hikmat dan kedewasaan Allah itu, maka kita akan melepaskan semua hal-hal duniawi dalam kehidupan kerohanian. Kita akan mengalihkan fokus dan pikiran kita daripada puji-pujian manusia biasa, kehormatan, hal-hal materi, hal-hal duniawi yang lain, kita alihkan kepada hal-hal yang rohani. Dan sehingga di pelajaran berikutnya kita bisa melayani seperti Yesus melayani. Kita bisa memiliki pikiran Yesus. Dan bahkan di dalam pelajaran kita disampaikan, ketika kita melayani, kita menghidupkan kehidupan kerohanian kita seperti kehidupan Yesus, maka kita bisa merasakan dalam segala sesuatunya itu, bahkan penderitaan yang diizinkan terjadi bisa kita terima dengan baik. Kita tidak mengejar hal-hal duniawi, kita tidak mengejar popularitas, kita tidak mengejar validasi dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan kehidupan yang melayani seperti Kristus, kita melayani dengan sepenuh hati, bahkan disampaikan di sini kita melayani sebagai hamba Kristus. Ketika seorang hamba melayani, hamba itu melayani dengan kerendahan hati. Hamba itu tidak seperti bos. Bos mempunyai posisi yang lebih tinggi, menunjukkan ketinggian dirinya, tetapi seorang hamba menunjukkan kerendahan hati. Karena apa? Karena Yesus meneladankan pelayanan yang rendah hati. Nah, dengan kita melayani dengan penuh kerendahan hati, kita juga memiliki gaya hidup yang mencerminkan salib. Allah menugaskan orang untuk melakukan pelayanannya di bumi. Para pemimpin gereja menunjukkan gaya hidup yang mencerminkan ketundukan yang dilambangkan oleh salib, layak untuk didengarkan dan diikuti. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kerendahan hati dan melayani seperti Yesus akan menunjukkan sikap yang sederhana, sikap yang merendahkan hatinya, ya. Menurut Paulus, pelayanan Kristen yang setia harus didasarkan pada apa yang kita sebut teologi salib. Salib adalah pernyataan hikmat dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Jadi ketika kita melakukan kehidupan persatuan sebagaimana yang dinasihatkan Paulus ini, kita mempunyai misi untuk menyelamatkan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling melihat mengejar validasi pengakuan dari orang lain, ya. Dikatakan pada saat sama salib juga menampilkan hikmat manusia sebagai kebodohan. Jadi apa yang dikejar manusia itu adalah hal-hal yang sia-sia. Dikatakan Paulus menjelaskan seperti apa teologi salib. Yang pertama adalah Allah lah yang menetapkan standar untuk kepemimpinan Kristen. Yang kedua, ia menunjukkan fakta bahwa penderitaan ada ciri khas dari pelayanan Kristen yang sejati. Jadi ketika kita melakukan pelayanan seperti Kristus, kita harus pastikan kita mengikuti pemimpin kita, yaitu Allah sendiri, mengikuti teladan Yesus. Yang kedua adalah penderitaan adalah ciri khas pelayanan Kristen. Ketika penderitaan itu datang dan diizinkan oleh Tuhan,
maka itu sesuatu hal yang menjadi sukacita bagi kita, ya. Bukan berarti ketika kita melayani kita cari penderitaan, bukan. Tetapi ketika kita melayani dengan sepenuh hati dan ada penderitaan yang kita terima, pelajaran ini menyampaikan bahwa penderitaan adalah ciri khas dari pelayanan Kristen. Kalau kita mau melayani, jangan cari kenyamanan, ya. Kalau kenyamanan itu tidak selalu ada dalam pelayanan. Bisa jadi kita akan mengalami penderitaan, mungkin secara materi, mungkin secara jasmani, mungkin secara waktu, tenaga, bahkan perasaan. Dikatakan para pemimpin Kristen yang mengikut jejak Yesus harus bersedia menderita bagi saudara-saudari mereka. Sebagaimana teladan Yesus, Yesus mati bagi kita. Yesus menderita demi kita. Dia menyelamatkan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di bagian kesimpulan dikatakan keutuhan dan kesatuan umat Allah yang sisa dan percaya pada kebenaran membawa keyakinan yang kuat kepada dunia bahwa mereka memiliki kebenaran dan merupakan umat pilihan Allah yang istimewa. Allah sedang menuntun suatu umat untuk berdiri dalam kesatuan yang sempurna di atas landasan kebenaran abadi. Kristus menyerahkan dirinya kepada dunia agar ia dapat memuduskan bagi dirinya suatu umat. Proses pemurnian ini dirancang untuk membersihkan gereja dari segala ketidakbenaran dan roh perselisihan serta pertengkaran agar mereka dapat membangun ketimbang merobohkan dan memusatkan energi mereka pada pekerjaan besar di hadapan mereka. Jadi melalui pelajaran kita pada saat ini, pelajaran yang ketiga mengajak kita untuk bersatu, bukan untuk seragam tetapi untuk bersatu. Anda mungkin tidak selalu sama dengan orang lain, Anda boleh tidak sama dengan orang lain, tapi di balik perbedaan yang ada di antara kita dengan orang lain, kita bisa saling berguna satu dengan lain, saling menguatkan dan melengkapi satu dengan yang lain, terutama dalam pelayanan untuk mengikuti teladan pelayanan Yesus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ketiga. Biarlah Tuhan memberkati kita.